Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin meresum dan membaca diskusi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang. Perkenalkan, nama saya Hana Nurulmani dengan 131600886 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hernika Dwi Anilamsari dengan NIM 21013160903. Perkenalkan, saya Intan Sari, NIM 2101316000878. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indi Azhara, NIM 21013160890. Perkenalkan, nama saya Kapsa Astela, NIM 2101316000875. Perkenalkan, nama saya Hairus Ada dengan NIM 2101316000882. Dunia ini setidak-tidaknya ada 2 macam fanatik yang berkembang, yaitu akan mazhab atau fanatik anti mazhab. Kelompok yang fanatik akan mazhab akan menganggap bahwa kelompok lain atau mazhab lain itu salah dan mengatakan bahwa mazhabnya adalah yang paling benar, sekalipun kita ketahui misalnya dalil mazhab tersebut lebih lemah daripada mazhab yang lain. Untuk kelompok anti mazhab sendiri, dia akan mengatakan bahwa mengikuti suatu mazhab itu haram hukumnya, maka dengan itu akan terjadi perselisihan, bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Dari persoalan inilah mazhab dalam syariat Islam sangat penting untuk ditelisik kembali. Sementara menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar atau kata sifat dan istimakan yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi dengan kata zahaba atau yang berarti pergi. Bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Sementara mazhab menurut istilah meliputi 2 pengertian, yaitu pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil Al-Quran dan hadis. Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat dan imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Adapun pengertian mazhab menurut para ulama fikih yang perlu kita ketahui, menurut ulama fikih mazhab adalah suatu metodologi fikih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu atau cabang. Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah yang termasuk istilah zonni atau prasangka yang bukan hal yang qot'i atau pasti, belum tentu hukumnya. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam sebelumnya, karena pada zaman Rasulullah SAW sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Sesudah masa tersebut, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang yang kemudian kita mengenalnya dengan mazhab. B. Sejarah muncul mazhab fikih. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Perbedaan pemahaman tentang lafadz nas. 2. Perbedaan dalam masalah hadis. 3. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. 4. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau tarud adillah. 5. Perbedaan tentang qiyas. 6. Perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. 7. Perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. 8. Perbedaan dalam masalah nas. A. Periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1. 1. Mazhab pada masa Rasulullah. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad
atau pendapat para sahabat dalam memahami agama karena pada zaman itu sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan beritijad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Dan beliau langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Dua mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SWT. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Yang ketiga, mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in ini kita mengenal istilah fuqaha al-Madinah 7 orang, yaitu Said ibnu Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Kharija ibnu Zain, ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Unaidillah. Dalam kasus iddah wanita yang hamil karena berzina, kalangan ulama tabi'in berpendapat yang pertama, tidak ada iddah bagi wanita yang hamil karena berzina, karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan berzina tidak menjaga nasab. Yang kedua, wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu karena istibra. Yang selanjutnya, periode pembentukan abad 2-3 Hijriah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang disebut Imam Hanafi lahir di Irak pada tahun 80 Masehi. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci, lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan keji. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, guru Imam Syafi'i. Pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu mazhab yang diakui mayoritas umat Islam. Selanjutnya, mazhab Imam Maliki. Malik bin Anas bin Maliki atau Imam Maliki menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Adapun yang meriwayatkan dari dirinya banyak sekali, diantaranya Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id. Di antara murid beliau adalah Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Adapun yang belajar darinya seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Wahb, dan Ibnu Mahdi. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beberapa gurunya yang terkenal diantaranya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Attaki, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husayn bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayya, Sufyan bin Uyainah, Abdur Razak, serta Ibrahim bin Makil. Adapun muridnya adalah Salih bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, keponakannya Hambal bin Ishaq. 5. Mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2-3 Hijriah. Antara lain mazhab
Atta, mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zahiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Asyabi, mazhab Imam An-Naki. Akan tetapi, mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini, muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, di antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai 9, telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Selanjutnya yaitu periode kemunduran, yaitu pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Yang kelima yaitu periode kebangkitan, yaitu abad ke-14 sampai sekarang ini. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Urgensi mazhab fikih dalam Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya. Para ulama sepakat bahwa orang yang mampu mengistinbatkan hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Dari pernyataan-pernyataan para ahli usul, ternyata kewajiban bermazhab bagi selain mujtahid mutlak itu hukumnya wajib. Apakah dia awam murni atau awam biasa yang belum sampai pada derajat mujtahid mutlak, meskipun dia mampu untuk berijtihad dalam sebagian masalah. Dalil-dalil yang membolehkan bermazhab orang awam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma adalah Nas Al-Quran, An-Nahl ayat 43. Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang-orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Dari ijma ulama, dalam hal ini Al-Mundi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelumnya timbul golongan yang menentang, selalu minta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syariat. Para alim ulama dari kalangan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Maka berarti mereka telah ijma. D. Bahaya bebas mazhab. Fenomena di kalangan muda-mudi yang bergaya untuk beramal hanya membaca Al-Quran dan As-Sunnah serta hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih mazhab akan dipermasalahkan dalil dan sumbernya. Hal ini membuat para ilmuwan agama terpaksa memberi dua pendekatan jawaban. Ada yang menjawab perpaduan kitab fikih mazhab atau terus membentangkan dalilnya. Di sini timbul persoalan apakah golongan ini benar-benar ingin mengetahui dalil itu untuk memperkuat kepahamannya atau apakah mereka sudah mulai melakukan fikih berdasarkan mazhab dan hanya mau memahami hukum dari sumbernya. Memang seharusnya kita terus belajar melalui dua sumber itu, namun apa yang akan terjadi jika orang awam diberikan suatu manhaj yang tidak diketahui fungsinya? Sebagai orang awam yang tidak mendalami agama secara rinci, tidak mendalami an-nas syara' secara halus, bahkan tidak bertemu an-nas syara' melainkan hanya dalam jumlah yang sangat terbatas, tidak wajar seorang mengatakan suatu hal tidak menepati as-sunnah, itu tidak ada dalam Al-Quran atau itu bid'ah. Hal ini bisa membawa mereka terjebak dalam pendustaan awam mazhab. Seharusnya dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu manhaj untuk memahami Al-Quran dalam as-sunnah. Hanya dengan penguasaan disiplin ilmu yang tinggi, seorang mampu untuk menentukan mana yang paling sahih dan mana yang paling benar di antara mazhab-mazhab tersebut. Kesimpulannya adalah mazhab fikih terbagi dalam 5 periode. 1 periode pertumbuhan pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in.
Dua periode pembentukan yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mazhab lainnya. 3 periode keemasan, 4 periode kemunduran, dan 5 periode kebangkitan. Bermazhab bagi selain mustahil mutlak itu hukumnya wajib menurut ulama usul dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang sia-sia. Mazhab seharusnya dipahami sebagai disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, bermazhab pada era modern masih diperlukan untuk meneruskan kebenaran faktual Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan penulisan resume ini ada 3 menurut kami. Yang pertama yaitu memahami kedudukan mazhab dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu memahami fungsi mazhab bagi awam. Dan yang ketiga yaitu dapat membedakan antar periode mazhab beserta tokohnya. Selanjutnya, metode yang digunakan. Menurut kami, metode yang digunakan adalah metode penelitian, kepustakaan atau library research dengan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu laporan hasil diskusi. Masalah yang ditemukan dalam materi jurnal yang telah kita resume yaitu yang pertama, apa fungsi mazhab bagi umat Islam? Yang kedua, apa hukum bermazhab? Yang ketiga, apa bahayanya bebas mazhab? Tulis jawaban dari masalah yang didapat. 1. Untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal yang bersumber dari Al-Quran. 2. Menurut ulama usul fikih bagi selain mujtahid mutlak hukumnya wajib. 3. Seseorang yang mempertanyakan manhaj yang ada bahkan sampai meragukannya. Padahal jika orang tersebut awam dan tidak mempelajari ilmu agama secara mendalam, dia bisa saja malah salah mengartikan maksud as-sunnah atau Al-Quran. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.